Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amirul dari Kawan Coding. Nah, kali ini saya mau sharing tentang Bruno. Nah, Bruno itu adalah sebuah API klien ya. Jadi untuk ngetes-ngetes API yang sedang kita develop atau ya untuk menggantikan software yang biasanya kita pakai. Nah, misalnya kayak Postman, Insomnia dan lain-lainnya. Itu fungsinya sama aja ya. Cuman Bruno ini enaknya sih menurut saya satu dia nggak cloud ya. Kenapa nggak cloud ya? Satu kita nggak dipaksa buat login atau bikin akun untuk sinkron dan lain-lainnya gitu ya. Jadi ini benar-benar kayak ya ini tujuannya untuk HTTP client aja untuk ngetes API gitu loh. Jadi nggak perlu kayak yang entah kayak kita harus bikin akun terus dipaksa login untuk si Postman ya terakhir tadi itu saya juga menyebalkan sih beberapa kali karena udah jarang pakai Postman terus ketika buka Postman harus login ulang. Itu kayak ngapain sih kok kayak gini jadinya sekarang Postman gitu ya. Nah, Bruno ini sangat simple jadi emang simple banget dan ini free ya. Cuman emang ada dia juga menyediakan versi premiumnya atau yang berbayar juga ada ya. Jadi di sini ada Golden Edition gitu ya. Cuman $19 aja. Nah, kalau versus Postman ini ada ya. Nah, collectionnya itu di Bruno disimpan sebagai file. Jadi ya kita bisa gunakan di project kita misalnya. Kita masukin ke Git itu juga bisa untuk si Bruno-nya ini. Atau ada markup-nya lah ya untuk Bruno-nya itu. Jadi dia disimpan untuk informasi API atau endpoint yang sudah kita punyai. Nah, itu kelebihannya. Terus dia ringan tentunya ya. Terus nggak banyak bloatware. Maksudnya bukan bloatware ya, banyak fitur-fitur yang nggak diperlukan misalnya kayak di Postman mungkin nggak semua fitur kita pengen gitu ya. Jadi mungkin kita pengen ya udah yang REST API bukan HTTP client yang simple aja untuk ngetes API gitu ya. Jadi Bruno ini enak gitu ya. Terus multi platform ya bisa di Linux, Windows, macOS. Terus ini ada beberapa testimoninya juga. Nah, untuk Bruno-nya sendiri saya sudah install dan saya sekarang mungkin jadiin ini pilihan pertama ya untuk ngetes API misalnya. Nah, ini sempat bikin sebuah collection. Jadi kalau di Bruno itu kita bikinnya itu bikin collection dulu ya. Bikin collection baru terlebih dulu terus nanti baru kita bikin request-nya gitu. Nah, kalau udah punya collection seperti ini kita bisa bikin new request misalnya seperti ini. Nah, mau HTTP atau ke mana gitu ya, maksudnya atau GraphQL terus atau curl gitu ya. Nah, ini kita tulis terus ini nama requestnya gitu ya, ini nama request gitu. Jadi kalau mau bikin ya tinggal seperti ini. Jadi semua request nanti disimpan gitu ya. Jadi kadang kalau di Postman dulu, kalau seingat saya itu nggak, jadi dia nggak langsung disimpan gitu ya. Nah, tapi kalau Bruno ini harus dibikin dulu dan tersimpan sebagai nama requestnya atau endpoint yang dites gitu ya. Jadi ini kadang awalnya saya juga merasa kurang enak kenapa harus disimpan sih gitu ya. Cuman ketika udah nyimpen oh enak tinggal klik-klik udah tahu maksudnya yang get places misalnya terus yang post itu yang mana itu udah langsung punya gitu ya. Kalau di Postman kan kita bisa bikin apa ya untitled gitu ya terus bikin request baru gitu. Nah, itu salah satu mungkin yang awalnya saya kok bingung loh kok harus bikin atau harus dinamain dulu gitu kan. Nah, terus untuk settingannya itu nggak terlalu banyak sebenarnya. Jadi untuk temanya belum ada, hal like, dark, dan sistem aja. Terus fontnya ini saya coba ganti-ganti font juga nggak bisa. Terus ukurannya juga belum bisa diubah ya. Terus ini beberapa ada API spec ini kalau nggak salah ini yang Golden Edition yang berbayar gitu ya. Terus ada Ultimate Edition gitu ya. Ini jadi kurang lebih seperti itu aja. Dan di sini kalau saya coba untuk kirim requestnya di sini, oke, dan di sini adalah responnya. Jadi untuk tampilannya mungkin ini yang mungkin kurang aja sih menurut saya karena nggak bisa di custom aja. Terus fontnya juga nggak bisa diganti atau belum bisa diganti. Mungkin nanti ke depan ya bisa lah ya. Terus ada environment juga kalau mau bikin environment ya. Jadi di sini kita bikin environment namanya apa misalnya. Untuk production, staging dan lain-lain kita tinggal ganti. Termasuk juga bikin variabel ya untuk variabelnya itu nulisnya itu double curly braces atau kurung kurawal 2 kali. Misalnya di sini ada host atau endpoint gitu ya. Hostnya itu apa? Kayak gini nulisnya. Kayak gini nantinya. Ini variabel atau ya variabel di
Bruno untuk nulisnya. Jadi kalau kawan-kawan punya environment di sini, nah untuk manggilnya di sini ya. Nah misal host, atau kalau kawan-kawan nyebutnya endpoint ya endpoint gitu ya, bebas, bukan endpoint sih, host ya mungkin ya, atau base URL gitu ya. Itu bisa seperti ini. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sharing kali ini. Semoga bermanfaat, atau mungkin kawan-kawan bisa nyobain HTTP client yang satu ini. Ya mungkin kalau udah nggak cocok sama Postman, udah merasa berat dan insomnia juga, mungkin sekarang insomnia menurut saya juga nggak seperti dulu. Jadi mungkin kalau mau coba Bruno yang benar-benar untuk ngetes API, itu lebih enak, karena nanti untuk collectionnya itu bisa kita simpan langsung ke dalam project yang kita punya gitu ya. Maksudnya di dalam project itu kita include-kan si Bruno-nya ini, terus ya udah kita masukin ke Git, dan itu udah bisa kita share ke tim kita. Jadi emang benar-benar pakai file base gitu ya untuk si collection dari Bruno ini. Gitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.